Perlu di perlu di YouTube Kak. Perlu ke YouTube Kak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fikha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, di pagi hari ini kita berjumpa kembali ya. Dan pertemuan di Selasa yang lalu saya udzur ya. Insyaallah taala kita lanjutkan materi kita ya. Di ayat 92 ya. Selesai ya. Insyaallah selesai materinya. Selesai. Kalau selesai tinggal ujian. Mumpung hari-hari ujian kan sekarang. Baik. Insyaallah kita ambil ayat 91 dan 2 insyaallah. Namun sebelumnya kita akan ambil materi kaidah dasar insyaallah. Kalau ayatnya saya yakin insyaallah sudah hafal. Kita akan ambil materi kaidah dasar ya. Kita sampai pada pembahasan tentang mu'rab. Kata yang masuk kategori mu'rab. Apa itu mu'rab? Kata yang dapat berubah harokat akhirnya karena jabatan atau sebab. Maka di antara kata-kata yang mu'rab, yang pertama adalah isim mufrad. Yang kedua musanna. Yang ketiga jamak mudzakkar salim. Yang keempat yang ketiga isim jamak mudzakkar salim. Yang keempat isim jamak muannats salim. Dan perhatikan pada lafadz salim. Makna salim artinya adalah selamat. Maksudnya selamat dari perubahan. Dan kita lihat pada nomor 5. Nomor 5, isim yang dibaca mu'rab, yang mu'rab. Yang kelima adalah isim jamak taksir dan tidak menggunakan salim. Isim kata benda, jamak banyak, minimal 3 atau lebih dari 2 sampai maksimal yang tidak ada batasannya. Taksir artinya memecahkan, mematahkan. Isim jamak taksir, isim jamak yang pecah-pecah dan tidak menggunakan salim. Karena jamak taksir tidak selamat dari perubahan. Maknanya kita lihat pada contoh.
Segala sesuatu dengan contoh itu dengan bisa jelas. Contoh pertama adalah isim jamak mudzakkar salim. Muslimun, satu orang muslim. Cukup besar? Cukup? Kurang? Muslimun, satu orang muslim. Untuk menjadikan jamak tinggal menambahkan waw nun atau ya nun sehingga menjadi muslimuna atau muslimina. Bentuk mufradnya tidak ada yang berubah. Muslimun ketika jamak, muslimuna atau muslimina, tidak ada yang dirubah, hanya ditambahkan. Berikutnya jamak muannas, muslimatun. Untuk menjadikan jamak hanya menambahkan atun atau atin, alif ta. Sehingga muslimatun kalau kita jamak akan menjadi muslimatun. Sahih? Taknya dihapus, digantikan dengan alif ta menjadi muslimatun atau muslimatin. Tidak ada yang berubah urutan huruf-hurufnya. Sekarang kita lihat pada jamak mudzakkar salim. Contohnya rasulun. Kita baca rasulun, artinya seorang rasul, satu rasulun. Jamaknya jim jamak rusulun. Jamaknya adalah rusulun. Rusulun dari rasulun menjadi rusulun, ada yang berubah tidak? Perubahan itu satu dengan pengurangan, dua dengan penambahan. Karena memang kan menambah-nambahkan sesuatu nggak boleh ya. Yang ketiga pengurangan, penambahan, perubahan susunan, urutan. Kalau di awal tadi muslimun jamaknya muslimuna, ada yang berubah gak urutannya? Enggak. Mimnya baris pertama, sinnya baris 2, lamnya baris 3, lemnya baris 4. Hanya menambahkan muna, mina. Sama juga dengan jamak muannats salim. Muslimatun. Mimnya baris 1, sinnya 2, lamnya 3, mimnya 4, tinggal atun atau atin. Adapun jamak taksir rasulun menjadi rusulun, terjadi perubahan tidak? Ya, kita lihat asal kata rasulun, roknya baris berapa? 1, sinnya 2, wawunya 3, lamnya 4. Kita lihat jamaknya. Taib, pada jamaknya rusulun, roknya masih 1? Masih. Sinnya masih 2? Masih. Wawunya hilang, ada yang dikurangi. Lamnya asalnya baris ke 4, di sini jamaknya ketiga. Inilah yang dinamakan dengan tidak selamat. Kalau isim jamak mudzakkar salim selamat dari perubahan, isim jamak muannats salim selamat dari perubahan, hanya menambahkan saja. Adapun pada jamak taksir tidak ada salimnya, karena dia sudah dirubah dari bentuk
asalnya atau dari bentuk mufradnya. Sehingga pengertian dari jamak mudzakkar salim, jamak taksir adalah isim jamak yang telah berubah dari asal bentuk mufradnya. Itu pengertian jamak taksir. Sekali lagi, apa itu pengertian isim jamak taksir? Isim yang telah berubah dari mufradnya. Dan isim jamak taksir termasuk kata-kata yang mu'rab. Contohnya tadi rusulun jamaknya. Rusulun jamak. Misalnya kita beri jabatan rofa, kita kasih jabatan rofa. Contohnya apa kemarin? Ja'a rusulun. Baca Pak. Ja'a rusulun. Artinya telah datang seorang rasul-rasul. Baik, sekarang kita kasih jabatan objek. Ra'aitu lan. Kenapa menjadi lan mansub? Karena maf'ul bih. Rusulan. Baik, sekarang kita kasih jabatan jar majrur. Kita mengatakan marartu bi rusulun lan lin. Ja'a rusulun, ra'aitu rusulan, marartu bi lun lan lin. Kenapa? Masya Allah, memang jamaahnya udah pintar-pintar semua nih. Kenapa dibaca kasroh? Karena jabatannya jar. Yang pertama, ja'a rajulun, jabatannya apa? Rafa. Karena setiap fa'il itu marfu' rafa. Ra'aitu rajulan, jabatannya maf'ul bih mansub. Setiap maf'ul bih pasti mansub, dan semua maf'ul juga mansub. Ada maf'ul mutlaq, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul li ajlih. Maka semuanya mafa'il adalah mansub. Yang terakhir, marartu bi rusulin, dibaca lin karena jabatannya jar. Kenapa? Karena diawali huruf jar. Wadih? Jelas? Insyaallah. Wadih? Wadih itu jelas. Baik, kita baca. Ja'a rusulun, ra'aitu rusulan, marartu bi rusulin. Nah, coba saya gundulin biar rasa-rasanya bisa baca kitab gundul. Oh, enggak ada. Oh iya. Ya. Saya percaya pintar-pintar kok. Dibaca ja'a, yang keras sedikit. Masya Allah. Yang kedua,
Ra'aitu rusulan. Terakhir. Masyaallah. Marartu bi rusulin. Alhamdulillah. Lulus semuanya. Lulus baca kitab Gundul. Bab jaa rusulun, ra'aitu rusulan, marartu bi rusulin. Alhamdulillah. Lulus semuanya. Ada saatnya menghibur hati jamaah. Taib, khalas, cukup ya. Berikutnya isim yang 5 dan fi'il mudhari di pertemuan yang akan datang. Kita sekarang masuk di terjemahan. Dan saya baru sadar ternyata sudah habis juz 3 ya. Setelahnya juz 4. Berarti ada wisuda, Pak. Kelulusan juz 3. Ya. Juz 3 selesai, Pak. Habis. Sekarang masuk juz 4. Insyaallah taala kita akan selesaikan sampai juz 30. Ibu-ibu gimana, Bu? Kita akan selesaikan sampai juz 30. Kita juz 3 selesai sudah berapa tahun? Berapa, Pak? 5 tahun. Ya, sekarang tinggal dikali saja. 3 juz 5 tahun. Berarti tinggal dikali berapa tahun lagi? Semoga Allah panjangkan umur kita semuanya. Amin. Selesai 30 juz baru selesai dulu. Baik. Gak apa-apa, kita akan ambil apa? Terjemahannya. InsyaAllah tanpa kitab bisa, insyaAllah. 351. Lahadha. Nah, kita akan ambil terjemahan di ayat 92 ya. Bismillah ya. Insyaallah ayatnya mudah. Nah, ayatnya pendek, ayat 92. Kelihatan di layar? Kelihatan. Warnanya apa? InsyaAllah, Pak, setelahnya tidak ada warna lagi. Terlihat ayat 92? Enggak ada. Ibu-ibu enggak ada apanya, Bu? Enggak ada layarnya. Oh, dari tadi. Ya Rob, kenapa enggak bilang dari tadi? Enggak bilang.
Nggak kelihatan. Oh. Nah. Sabrun jamil insyaallah. Taib, ayat 92. Tentang ayat yang cukup istimewa bagi para sahabat. Dan pada ayat ini ada kisahnya Talha bin Ubaidillah. Kisah seorang sahabatnya, Talha bin Ubaidillah. Dan Talha bin Ubaidillah termasuk orang yang paling kaya dari kalangan Ansar. Kalau Utsman bin Affan, Muhajirin. Abdurrahman bin Auf, Muhajirin. Dari kalangan Ansar, Talha, Abu Talha. Afan, Abu Talha. Bapaknya Talha. Jadi kalau kalangan Muhajirin, siapa di antaranya? Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman ibnu Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dari kalangan Ansar, Abu Talha. Ayat 92. Bismillah, kita terjemahkan. Lan, tidak akan, kayak lah. Namun lan lebih kuat secara man. Lan, tidak akan. Nah, kalau la, tidak saja atau tidak pasti. Tapi kalau lan, itu tidaknya itu lebih kuat. Misalnya kalau kita ditawari makan yuk, la akul, pakai la masih bisa dipaksa. Tapi kalau dia mengatakan lan akul, itu nggak bisa dipaksa. Sudah final. Khalas. Lan tidak akan, pasti. Tanalu, sudah Pak, mendapat, memperoleh. Sekali lagi, lan tanalu, kalian tidak akan mendapat, memperoleh albir, kebaikan, hatta, sehingga, sampai, tunfiku, kalian menginfakkan, mimma, min, ma, dari dua kata min dan ma, kemudian diidghamkan ya, kalau dalam tajwidnya. Mimma, dari apa-apa yang tuhibbun, kalian cintai. Sekali lagi, lan tanalu albirra, kalian tidak akan mendapatkan kebajikan, kebaikan, albir, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan dari apa-apa yang kalian cintai. Wa, dan ma, tidaklah atau apa saja, tunfiku, yang kalian infakkan. Sekali lagi, wa ma tunfiku, dan apa saja yang kalian infakkan, atau juga dan tidaklah yang kalian infakkan. Min syai'in, sesuatu apapun, apa saja yang diinfakkan. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, bihi, dengannya,
Hi kembali ke sesuatu yang diinfakkan. Dan perhatikan Pak susunan kalimatnya, didahulukan fa innallaha bihi. Allah ingin menyatakan dan menegaskan yang engkau infakkan ini. Jadi apa? Yang paling Allah tegaskan adalah sesuatu yang diinfakkan. Bihi. Makanya Allah dahulukan. Susunan asalnya fa innallaha alimun bihi. Didahulukan bihinya menunjukkan penegasan. Bihi, yang Allah ingin tegaskan adalah bukan dirinya, tapi infak yang dikeluarkan. Sekali lagi dari awal, lan tanalu albirra, tidaklah kalian mendapat kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, apa-apa yang kalian infakkan. Min syai'in, dari suatu apapun. Fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Hi kembali ke sesuatu apapun yang diinfakkan. Lan tanalul birra, kalian tidak akan memperoleh kebaikan, kebajikan, albir, sampai kalian menginfakkan dari apa-apa yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu apapun itu bentuknya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Yang pertama, sebelum kita masuk pada tafsir dan kisah dari ayat ini, makna albir. Apa Pak arti albir? Apa makna albir? Albir kebaikan secara arti bahasa Indonesia. Secara makna Arab, at-tawassu' fi fi'il khair, perkara yang sangat luas, sesuatu yang luas dalam perkara mempersembahkan kebaikan. Makanya disebut birrul walidain, berbuat bakti kebaikan kepada kedua orang tua. Kenapa disebutkan bir? Karena segala sesuatu yang bisa membuat hati orang tua senang. Apakah dengan harta, apakah dengan ucapan, apakah dengan sikap, atau dengan apa saja yang bisa membuat hati orang tua senang. Bahkan sampai dalam perkara makanan, minuman, pakaian, bagaimana cara berbicara, cara berbuat, semuanya masuk dalam lafaz albir. Maka albir, kata para ulama, jima'ul khair, kumpulan semua kebaikan-kebaikan. Selama dinamakan kebaikan, itu albir. Namun makna albir dibuat merek yang lain Pak ya. Bir. Makna albir itu indah, umum, mencakup segala bentuk kebaikan, baik yang sifatnya materi maupun non
materi. Wal ittisa' fil ihsan, sesuatu yang umum, yang luas dalam semua bentuk ihsan. Wa yutlaqul birru 'ala ad-dini wat ta'ah, dan albir juga terkadang dimutlakkan, dimaksudkan dalam hal ad-din wat ta'ah, agama dan ketaatan. Semua jenis ketaatan masuk dalam perkara albir. Wa aslul bir, dan asal kata albir as-sidqu fil mahabbah, jujur dalam cinta. Aslul bir as-sidqu fil mahabbah, jujur dalam cinta. Sehingga ketika Allah menegaskan lan tanalul birra, kalian tidak akan bisa sampai mendapat, memperoleh albir. Dan albir dengan makna yang kita sebutkan tadi. Dan aslul bir as-sidqu fil mahabbah, jujur benar dalam perkara cinta. Ketika turun ayat ini, para sahabat langsung paham. Karena para sahabat orang Arab, dan orang Arabnya bukan Arab puncak kan. Ini Arabnya masih asli, masih original. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan bisa mendapatkan, memperoleh albir sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Ketika turun ayat ini, berkata Abu Talha, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Anas kita ketahui adalah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Madinah sendiri. Dan beliau adalah anak yang dipersembahkan untuk berkhidmat kepada Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, banyak orang itu memberikan hadiah. Dan Rasulullah SAW yaqbalul hadiah, menerima hadiah. Namun zakat tidak. Kalau hadiah iya, karena zakat itu tidak boleh bagi para nabi. Maka Rasulullah SAW mendapatkan hadiah-hadiah dari orang-orang Madinah. Maka ibunda Anas bin Malik ketika dia ingin memberikan hadiah, dia tidak punya apa-apa. Dia hanya punya seorang anak. Karena begitu cintanya kepada Rasulullah SAW, maka dia ingin juga mempersembahkan hadiah. Namun apa yang mau diberikan? Gak punya apa-apa. Tapi dia punya anak. Siapa? Anas bin Malik. Maka ibunda Anas mengatakan, ya Rasulullah, ini Anas aku persembahkan untukmu, untuk berkhidmat dalam semua hal kebutuhan. Makanya Anas itu banyak meriwayatkan hadis, karena beliau yang berkhidmat sebagai khadim, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, kan Abu Talha, dialah Abu Talha, aktsarul ansari bil madinati malan min nakhl, orang yang paling banyak hartanya, orang kaya, tapi bukan dari hasil usaha. Kayanya Abu Talha karena punya harta berupa kebun kurma. Nah, orang zaman itu harta yang paling dicintai adalah kebun. Maka ketika turun ayat ini, Talha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa kana ahabbu amwali ilai bayruha. Kata Anas,
Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bayruha. Bayruha itu tempat. Jadi apa? Nama kebun kurmanya Abu Talha. Abu Talha tidak hanya punya satu kebun, punya banyak kebun. Dan harta yang paling dia cintai, paling dia kagumi, hartanya yang Bayruha. Itu kebun kurma tersebut. Kata Anas, wa kanat mustaqbilal masjid. Kebunnya Anas ini, kebunnya Abu Talha ini berhadapan langsung dengan masjid. Dan bukan sembarang masjid, Pak. Masjid apa di sini? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Depannya masjid, menghadap ke masjid. Bukan sembarang masjid, Masjid Nabawi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in thayyibin fiha. Dan Rasulullah SAW sering kali itu masuk ke kebunnya Abu Talha. Terkadang apa? Keluar dari masjid, pingin sedikit jalan-jalan healing kan. Depannya sudah ada kebun. Dan tidak hanya apa? Kebun, tapi apa? Di dalamnya ada mata air. Yang Rasulullah SAW yashrabu mimma'in thayyibin fiha. Rasulullah SAW juga meminum air bersihnya dari kebunnya Abu Talha. Gimana Pak kira-kira? Kebun depan masjid, kebun indah lagi, airnya mengalir. Dan kita tahu kan, di antara harta yang paling mahal saat itu sumur. Sumur itu Pak, mahal Pak. Orang Arab kalau punya sumur itu kaya raya. Sumber mata air kehidupan. Qala Anas, berkata Anas, falamma unzilat hadil ayatu, ketika turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh albir. Dan mana albir tadi, di antara makna yang terakhir adalah as-sidqu fil mahabbah, jujur dalam cinta kepada Allah. Kalian gak akan mendapatkan albir, kecintaan yang sungguh, cinta yang sejatinya, sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Ketika turun ayat ini, kata Anas, Abu Talha. Abu Talha langsung berdiri menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau berkata, ya Rasulullah, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha suci, yang lagi maha tinggi, berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh albir yang sesungguhnya sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Maka berkata Abu Talha, wa inna ahabba amwali ilayya Bayruha. Sesungguhnya dari semua harta-hartaku, kebun, rumah dan semuanya, yang paling aku cintai adalah Bayruha. Kebun tadi, kebun yang di depan Masjid Nabawi, yang ada sumber mata airnya, yang Rasulullah SAW terkadang sering masuk dan minum darinya. Wa innaha sadaqatun lillah. Ya Allah, sesungguhnya aku jadikan Bayruha, harta yang paling aku cintai, sadaqatun lillah, sedekah karena Allah. Arju birraha wa dukhraha indallah. Aku mengharapkan kebaikannya, depositnya, simpanannya, investasinya indallah, di sisi Allah. Ya Rasulullah, do'ha haitsu arakallah. Gunakanlah hartaku ini dalam
kebaikan yang Allah inginkan. Qal, berkata Anas, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, merespon apa yang dikatakan oleh Abu Talha, bakhin. Kalimat bakhin ini apa? Kalimat takjub yang luar biasa. Rasulullah SAW takjub dengan apa yang diperbuat oleh Abu Talha. Bakhin. Malun rabih. Kalau bahasa kita apa? Takjub yang begitu takjub. Apa bahasa kita? Masya Allah. Masya Allah itu kalimat doa. Kalimat takjub kita, Pak. Yang pasti kalimat bakhin adalah kalimatul i'jab min fi'li syakhs. Ungkapan yang sangat-sangat takjub, kagum dari perbuatan seseorang karena kebaikannya. Ini bukan sembarang kebun depan masjid. Ada airnya, ada mata airnya yang mengalir. Kebun kurma lagi. Kebun kurma, bayangkan. Bakhin. Terkagum-kagum, terheran-heran, takjub dengan Abu Talha. Malun rabih, dalika mal rabih, itu harta yang beruntung wahai Abu Talha. Itu harta yang beruntung wahai Abu Talha. Waqad sami'tu ma qult. Dan sungguh aku mendengar apa yang engkau katakan. Jadi Rasulullah mendengarkan apa yang engkau telah ikrarkan, engkau katakan wahai Abu Talha. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Dan sungguh wahai Abu Talha, aku melihat engkau jadikan hartamu yang kau sedekahkan ini pada kerabatmu. Jadi tidak hanya untuk kaum muslimin, tapi juga ada bagian dari kerabat-kerabatnya. Jadi Abu Talha datang mempersembahkan hartanya yang paling terbaik, Bayruha, dengan meminta saran kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini persembahan lillah, sedekatun lillah, sedekah karena Allah, tidak ada yang lain. Maka di samping untuk kebaikan kaum muslimin, Rasul mengatakan wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Dan sesungguhnya aku melihat, berpendapat wahai Abu Talha, engkau jadikan harta Bayruha ini juga ada bagian untuk karib kerabatmu. Faqala Abu Talha, maka berkata Abu Talha, if'al ya Rasulullah, lakukan saja ya Rasulullah. Jadi setelah diserahkan kepada Rasulullah SAW memberikan saran, kemudian beliau mengatakan if'al ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Kemudian dari sebagian yang dibagikan adalah kepada kerabat-kerabatnya dan anak-anak pamannya. Kisah Abu Talha yang ketika memahami ayat ini langsung paham apa yang diinginkan Allah. Apa itu? Berinfak dari harta yang paling dia cintai. Tentunya Pak, dalam infak itu banyak tingkatannya. Dalam infak itu banyak tingkatannya. Oleh karenanya di ayat terakhir, di lafaz terakhir Allah berfirman, "Wa ma tunfiqu min syai'in." Dan apa saja, apapun itu yang engkau infakkan, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah Maha tahu dengan apa yang engkau infakkan. Apa saja. Bahkan secuil kurma pun, secuil kurma itu pun Allah Maha tahu dan ada kebaikannya.
Namun Allah mengajak untuk naik pada tingkatan yang lebih tinggi. Setelah bisa memberikan apapun itu, sampai pada tingkatan apa? Memberikan yang paling terbaik. Apa saja yang diinfakkan, tidak harus kebun ladang, bayruha. Namun ketika engkau bisa mempersembahkan sedekah yang paling kau cintai, itulah albir yang sesungguhnya. Albir banyak, tapi albir yang paling puncak, yang paling tinggi, yang sesungguhnya albir yang Allah inginkan, harta yang paling kau cintai yang kau keluarkan. Tentunya Pak, ini dalam sedekah itu tingkatan-tingkatan. Dan as-sadaqah, apa saja bentuknya, tidak harus banyak, apapun bentuknya, bahkan senyum pun sedekah. Bayangkan Pak, kalau tidak punya benda yang disedekahkan, bisa dengan yang tidak benda, non materi, senyum sedekah. Dan para ulama memberikan perbedaan. Ada sedekah, ada infak. Kalau infak materi, kalau sedekah materi maupun non materi. Sehingga Rasulullah bersabda, at-tabassum li akhika shadaqah. Engkau senyum saja kepada saudaramu sedekah. Namun yang lebih tinggi selain senyum, memberikan sesuatu. Sesuatu materi adalah infak. Dan infak yang paling puncak adalah albir. As-sidqu fil mahabbah, dinamakan albir karena jujur dalam cintanya kepada Allah melebihi yang lainnya. Harta yang paling dicintai Abu Talha adalah bayruha. Namun cinta hatinya kepada Allah jauh lebih besar daripada bayruha. Oleh karenanya bayruhanya dipersembahkan kepada Allah. Dan sedekah dinamakan sedekah. Apa artinya Pak? Kenapa sedekah? Sedekah itu tingkatan yang paling sebelum infak. Sedekah, infak. Kalau zakat itu wajib, mau tidak mau tetap wajib mengeluarkan. Tidak mengeluarkan ada hukumannya, wajib. Dan bisa dipaksa, itu zakat. Kalau tidak mau dipaksa di dunia, akan dipaksa di akhirat dengan siksa. Tapi kalau sedekah Pak, tidak boleh ada seorang pun yang maksa. Ini apa? Benar-benar murni dari hati. Oleh karenanya sedekah dinamakan sedekah minas sidqi. As-sadaqatu summiyati sadaqatu sadaqatan minas sidqi. Dinamakan sedekah karena dari kata as-sidqu, jujur. Maksudnya jujur keimanannya, jujur benar-benar imannya dengan akhirat. Orang kalau bersedekah itu hilang harta. Kalau tidak punya keyakinan yang kuat dengan akhiratnya kepada Allah, itu tidak akan terjadi. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Ini hadis. Kalau an-nadhafatu minal iman, bukan hadis. Maknanya benar, lafadznya bukan hadis. Yang hadis adalah at-tahuru syatrul iman, kebersihan, kesucian itu sebagian daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, ucapan kalimat thayyibah alhamdulillah, tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallah,
walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan kalimat thayyibah dzikir subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Kita salat 5 waktu, salat sunnah ini kelak nanti menjadi cahaya. Cahaya di atas sirat, cahaya saat kegelapan hari kiamat, cahaya saat kegelapan di hari akhirat. Was-shadaqatu burhan. Ini Pak, was-shadaqatu burhan, sedekah adalah bukti. As-shadaqatu burhan, sedekahlah bukti. Bukti apa? Kejujuran iman dengan Allah, kejujuran iman kepada akhiratnya, kejujuran iman dengan adanya balasan dari Allah. Was-shadaqatu burhan, sedekah adalah burhanun, bukti. Was-sabru dia, sabar adalah pelita, pelita dalam hati. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik, atau dalam riwayat yang lain was-saumu junnah, puasa itu perisai. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik, Quran kelak menjadi pembelamu atau penghujatmu. Kullun nasi yaqdu, semua manusia itu berlalu. Fabai'un nafsahu, manusia berlalu untuk menjual dirinya. Famu'tikuha au mubiquha, maka ada di antara manusia yang memerdekakan, membebaskan dirinya, dan ada yang membinasakan dirinya. Kembali kepada ayat. Makna al-birra as-sidqu fil mahabbah, jujur dalam cinta kepada Allah. Dan albir adalah semua kebaikan masuk di dalamnya. Tidaklah ada kebaikan-kebaikan baik yang materi maupun non materi, apapun bentuk kebaikan itu masuk dalam albir. Sampai pada puncaknya albir adalah mempersembahkan sesuatu yang paling dia cintai. Dan sesuatu yang paling kita cintai, sesuatu yang paling dicintai. Kalau dalam kisah Abu Talha, bentuknya apa Pak? Bentuknya apa? Kebun Bairuha depan masjid. Namun tidak hanya sebatas bentuk materi. Mungkin saja ada sesuatu yang paling dia cintai. Apa Pak? Mungkin nggak ada sesuatu yang paling dia cintai tapi bukan materi? Mungkin ya ada sesuatu yang paling dia cintai tapi bukan materi? Mungkin. Kalau dalam kan albir itu kan semua bentuk kebaikan itu masuk dari albir. Kalau dalam kisah Abu Talha, materi, kebun. Namun juga mungkin saja ada benda-benda yang bukan materi, yang paling dia cintai. Apa contohnya? Mungkin apa? Mungkin masa muda. Masa muda yang bisa bebas. Masa muda yang bisa bebas. Masa muda kan ya apa Pak yang diinginkan masa muda? Pengen bebas, merdeka, jangan ada yang melarang.
Dia ingin, misal ada anak muda, dia yang bebas, tidak ada boleh melarang, pokoknya terserah dia, mau ngapain saja terserah. Karena masa muda itu masa yang juga suatu saat akan berakhir. Namun karena cintanya kepada Allah, dia persembahkan masa mudanya, tidak dibebaskan begitu saja. Dia gunakan waktunya untuk berkhidmat dalam belajar. Akhirnya dia masuk pesantren. Dunia luarnya dia tinggalkan. Maksudnya motivasi untuk santri, Pak. Kalau di sini kan bukan santri lagi, santri besar, santri dewasa. Atau kalau boleh mengistilahkan santri abadi. Kalau di pesantren kan masa kita cuma 2 tahun, 2 tahun selesai, terserah. Kalau di sini santri berapa tahun, Pak? Di sini santri berapa tahun? Nah, ibu-ibu, santriwati berapa tahun? Santriwati abadi katanya. Pokoknya apa? Maju terus deh. Paham nggak paham, pokoknya maju terus pokoknya. Maka mungkin sesuatu yang bukan materi, yang paling dia cintai. Namun ketika dia melihat bahwasanya Allah menginginkan kebaikan yang terbaik, albir, dia persembahkan waktunya untuk Allah. Akhirnya apa? Dia tidak mau bebas seperti yang lainnya. Dia ingin mengabdikan waktunya untuk ilmu. Mungkin ada seseorang yang dia itu lebih suka kongko-kongko duduk-duduk di warung kopi. Asalkan bisa duduk di warung kopi itu sudah pokoknya kebahagiaan yang tiada tara. Tapi ketika dia mengetahui kebaikan albir itu, jika dipersembahkan kepada Allah waktunya, dia persembahkan kepada Allah untuk dirinya sendiri, dia gunakan di masjid. Mungkin saja sehabis salat subuh ada pokoknya bisa ketemu dengan yang lainnya, bisa jalan-jalan, bisa yang lainnya. Yang ini paling dia cintai, pekerjaan nomor sekian, yang penting bisa ketemu teman-teman. Tapi ketika dia melihat ada yang lebih baik daripada itu, dia persembahkan untuk Allah. Karena setiap dari kita yaqdu, kullun nas yaqdu. Rasulullah bersabda, kullun nas yaqdu, setiap manusia itu berlalu. Untuk apa berlalu? Fabai'un nafsahu, semua orang itu menjual dirinya. Setiap dari kita itu berlalu untuk menjual diri. Maka di antara manusia ada yang mu'tiquha, memerdekakan, menyelamatkan dirinya, dan ada yang membinasakan dirinya. Maka semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang bisa meneladani para salafun saleh dari kalangan para sahabat Abu Talha. Misalnya punya apa gitu, nggak harus yang paling besar dulu, Pak. Kalau Abu Talha kan levelnya udah sahabat. Misalnya kita suka sama sesuatu apalah gitu. Ketika kita memberi yang kita sukai, dan itu diantara sifatnya al-abror yang Allah firmankan dalam surat Al-Insan. Sifat al-abror, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Dia memberi makanan yang paling dia sukai. Itu tingkatan al-abror. Biasanya seseorang terkadang memberikan sesuatu itu karena kelebihan. Dari luar
ada yang ngasih 5 roti. Ini 5 roti kalau dimakan sendiri sama istri gak akan habis. Akhirnya apa? Diambil 1 dikasihkan orang lain 4. Kebaikan, sedekah, infak. Tapi apa? Tidak selevel infaknya ketika dia memberikan makan yang paling dia cintai kepada orang lain. Levelnya sudah lebih tinggi. Misalnya suka makan apa, dari mana, beri oleh-oleh. Ini makanan yang paling dia sukai. Misalnya jalan-jalan kemana Pak kemarin? Jalan-jalan kemana kemarin? Jalan-jalan dari Bandung, dari Jogja. Dia paling suka makanan bakpia misal. Ini makanan yang paling dia sukai. Pulanglah dia. Ketika pulang, di tengah jalan ada orang yang lapar misalnya. Gak ada sesuatu kecuali bakpia. Ini kan eman. Lebih baik saya belikan sesuatu kan selain bakpia. Tapi karena apa? Tadi dia memberikan, gak apa-apa. Ini yang paling saya cintai ya Allah, saya persembahkan. Ini sifatnya al-abrar. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, memberikan makanan yang paling dia cintai. Levelnya sudah di atas batas infak biasa. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Apakah semua orang harus levelnya albir? Tidak harus. Apapun yang engkau infakkan, Allah Maha tahu. Secuil kurma pun Allah Maha tahu. Namun kalau pengen levelnya yang paling tinggi, albir, mempersembahkan apa-apa yang paling dia cintai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak. Saya baru nyadar. Saya baru nyadar. Udah habis sebenarnya. Kemarin rame di grup. Kelihatannya ke depan apa tuh pelajaran mau soroknya mungkin tidak ada. Iya. Jadi fokus ke terjemahan sama tafsir. Nah, itu saya lempar ini kan gua bagus Al-Imran kan buku berikutnya kan Kan udah selesai cucikan. Tadi kan buku baru kan? buku baru Iya. sempat tuh tapi masih Al-Imran Tetap kan enggak dia. Alif, tapi jutnya cukup sekarang. oh iya jadi kelihatannya 2000 maunya ini aja tuh terjemahan tafsir. Iya, kita udah pada tuir, udah tell me semua. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah membani kecuali semampunya. Kalau nggak ada tes nggak ada ujian memang gitu. Iya. Nggak ada motivasinya Iya. di rumah nggak di pelajaran. Tapi memang iya gitu, nggak tahu ya. Rata-rata ya itu pas apa? Ini nanti Karena kan jadi ustaz. Jadi zaman tetap. minta tolong Pak Ustaz siapkan lagi yang ini ya terus ke depan ya. Itu bagian daripada ini. Saya pun baru nyadar Pak. Ternyata sudah cuci. Tapi memang hari ini menyiapkan Pak Ustaz kan udah habis tuh sampai ayat 91 tapi tafsirnya belum. Oh iya benar. Tafsirnya baru sampai 8. Iya.
mau 87. Tadi saya ini Pak. Belum selesai. Belum 87, jadi masih sekitar 3 pertemuan lagi. Habis itu baru terus ke 4 itu. Jadi melangkah beberapa ayat ya. Jadi melangkah beberapa ayat. Satu Iya, ayat. iya. Iya benar-benar. Karena kemarin kan saya izin. Ini TV monitor belakang bermasalah. Masih kan 2 pertemuan lagi masih sambil Pak Ustadz ingatkan yang just Bisa seminggu Pak, misalnya ini. Bisa seminggu ya. Tinggal komplain mungkin sama Adil. Iya. Ya. ya itu jadi nausolnya nggak lagi. Berarti langsung Pak terjemah tafsir ada. Iya sesuai dengan pengumuman Pak Ustadz kan. Terjemahan tafsir tadabur. Cuman tadaburnya nanti tadabur alamnya nanti kapan-kapan. Sampai itu Pak. Waalaikumsalam. Sama dulu. Sama dulu Pak. Iya itu aja Pak. Siapa itu?